Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang saya cintai dan saya sayangi, calon generasi bangsa Indonesia ke depan yang akan meneruskan para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh, para pendiri, para elit-elit politik yang akan membangun negeri ini ke depannya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari kembali tentang materi-materi mengenai tentang kenegaraan kita. Insya Allah kita dalam minggu ini, minggu pertama kita, bersama saya Bapak Khadir Ali MPA akan menjelaskan beberapa materi atau pemahaman kepada anak-anakku sekalian. Insya Allah kita pada minggu ini akan membahas beberapa materi tapi dalam satu bab. Tapi insya Allah di minggu pertama kita ini kita akan masuk kepada namanya sistem pemerintahan negara. Kita bisa lihat sendiri di layar. Di bab pertama ini kita membahas mengenai, kita lihat ya, bab 1 kita membahas tentang nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Dari sebelum-sebelumnya saya kira anak-anakku sekalian maupun sekolahnya dulunya SMP-nya dari luar Medan maupun di sekitar Medan yang mungkin berbeda, di sini kita masih ingat tentang namanya Pancasila, pasti tentunya insya Allah. Tapi nanti kita di SMA, di SMP juga pernah Anda pelajari beberapa materi tentang sistem pemerintahan kita. Ini kita masuk pelajaran ini pernah dipelajari ketika kelas 9 SMP tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia ini sudah melakukan beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Secara umum kita akan mengetahui banyak tentang sistem pemerintahan ini ada 3. Kalau di SMP kita pelajari, ataupun sistem yang pernah digunakan oleh Indonesia dalam perjalanan kehidupan berbangsa negara dan bernegara. Jadi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali, dalam penyelenggaraan sistem pemerintah negara Republik Indonesia tentunya kita tidak pernah lepas namanya dari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Karena ini Pancasila dijadikan salah satu pedoman, dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Jadi sistem pemerintahan itu sendiri harus menganut ataupun berpatokan kepada Pancasila. Karena Pancasila ini dalam isinya nilainya juga dijadikan segala sumber hukum. Jadi di sini mungkin saya ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, anak-anak calon generasi bangsa yang hebat. Pancasila ini merupakan suatu ideologi bangsa yang dimana ini Pancasila ini dirumuskan pada pendiri bangsa yang sudah lama, ini dibincangkan pada rapatnya atau sidang resminya PPKI, yang dimana pada PPKI juga melakukan sidang ada 2 kali secara resmi dan secara tidak resmi. Yang secara resmi itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sedangkan sidang kedua ini membahas tentang dasar negara, sedangkan yang sidang kedua yang tidak resmi adalah membahas tentang rancangan undang-undang dasar, sehingga akhirnya dijadikan dilanjutkan dengan PPKI. Ini tentang bahwa PPKI ini merumuskan rancangan undang-undang dasar
itu pada 18 Agustus sidangnya, pada sidang PPKI. Oke, tapi berpatokan pada itu semua, kita akan membahas di sini tentang sistem pemerintah negara kita. Jadi saya cuman mengingatkan sedikit saja tentang materi Anda. Oke, baik. Kita di sini nilai Pancasila dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia. Kita juga seharusnya tahu. Pada materi ini kita juga akan membahas beberapa. Yang pertama adalah sistem pemerintahan Indonesia. Ini akan kita bahas sebentar lagi. Yang selanjutnya adalah sistem kekuasaan negara Indonesia. Oke, lanjut. Nanti di bab berikutnya, di materi berikutnya adalah lembaga penyelenggara sistem pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya ada namanya penyimpangan penyelenggaraan negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dan terakhir di bab ini juga membahas tentang penyelenggaraan negara konstitusional sesuai nilai Pancasila. Oke, dari sini kita akan masuk kepada sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum itu, Bapak cuma ingin mengingatkan sekali lagi, kita berbicara masalah sistem pemerintahan. Kalau berbicara tentang sistem pemerintahan, kita semua sudah tahu apa itu sistem. Pasti dalam suatu negara itu tidak mungkin berjalan tanpa ada namanya sistem. Sama seperti kereta, mobil, HP, handphone, dan lainnya. Setelah ada, itu pun ada aplikasi mengatur ataupun sistem yang mengatur. Jadi sebetulnya kita di sini pahami dulu apa itu sistem dan apa itu pemerintahan. Dan pemerintahan itu dengan pemerintah juga beda. Oke, kita pahami dulu sistem. Sistem itu apa? Oke, kita akan membahas sedikit tentang materi ini untuk lebih mematangkan cara berpikir kita mengenai tentang sistem pemerintahan ini. Oke, baik. Di sini ada namanya sistem. Sistem itu adalah cara ataupun metode yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau tidak ada sistemnya, mana mungkin bisa dilakukan atau caranya dalam melakukan sesuatu. Nah, nggak mungkin kan ada kereta tapi nggak ada sistemnya, nggak mungkin dia bisa jalan. Sama seperti mobil, tanpa ada seperti HP, nggak mungkin HP bisa hidup atau berjalan tanpa ada sistem di dalamnya. Seperti itu juga dengan pemerintahan. Jadi kita di sini membahas dulu sistemnya. Sistem itu sendiri adalah cara atau metode yang kita gunakan dalam melakukan sesuatu. Oke, baik. Dari sini kita kayaknya sudah paham kalau sistem dimanapun kita udah sering dengar, kayaknya nggak sampai bingung lah anak-anak bapak yang ini. Kemudian lanjut kepada pemerintahan. Nah, kalau pemerintahan sama pemerintah beda lagi. Iya. Pemerintah itu kalau kita katakan gini, untuk mudahnya adalah pemerintah itu adalah orangnya, sedangkan pemerintahan itu adalah yang menjalankan. Jadi objeknya. Jadi pemerintah sebagai objek, sedangkan pemerintah itu adalah objeknya, subjeknya, sedangkan pemerintah itu objeknya. Mudahnya gini, pemerintah itu adalah orangnya seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau camat. Nah, itu adalah sampai perwakilan pemerintah sampai ke bawah, dari pusat sampai ke bawah. Itu dikatakan pemerintah yang menjalankan pemerintahan ini. Sedangkan pemerintahan itu adalah cara yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan ini. Pemerintahan itu adalah orang yang cara yang dilakukan oleh pemerintah atau apa namanya? Mudahnya gini. Adalah pemerintahan ini adalah sistem yang diatur atau cara yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini berdasarkan undang-undang yang ada atau sesuatu ketentuan kebijakan yang ada. Jadi pemerintahan ini adalah yang menjalankan. Pemerintah ini adalah orangnya, sedangkan pemerintah ini adalah yang menjalankan. Maksudnya sudah ada pemerintahan itu berarti sudah dijalankan apa yang menjadi tugas pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Jadi sistem pemerintahan adalah cara ataupun metode yang digunakan oleh sebuah negara dalam mencapai tujuan negara. Nah, jadi negara ini
bisa berdiri, bisa tegak, bisa berjalan, dan sampai sekarang ini pasti ada sistem yang mengaturnya. Baru masuk kita kepada materi kita. Jadi sistem pemerintahan ini sendiri, anak-anak Bapak yang cintai, bahwa sistem pemerintahan ini adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh sebuah negara dalam mencapai tujuan negara itu sendiri atau cita-cita negara itu sendiri. Nah, terus yang menjalankan sistem pemerintahan itu siapa? Itu adalah pemerintah. Nah, di sini pemerintah. Dalam perjalanan sistem pemerintahan itu sendiri, itu di Indonesia sendiri ini ya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita lebih mengkaji tentang sistem pemerintahan kita dibandingkan dengan negara lain dulu. Karena negara kita yang harus kita banggakan nih, dan harus kita majukan. Dan dia harus Anda pahami semua. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak Bapak sekalian bahwa perjalanan dari semenjak kita kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini, itu sistemnya tidak sama. Nah, perlu anak-anak Bapak ketahui, dari semenjak kita merdeka sampai kita sama sekarang, zaman orde lama, orde baru, masa awal reformasi, dan sampai masa reformasi yang sekarang, itu berbeda sekali anak-anakku sekalian. Oke, jadi di sini kita akan membahas sedikit mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi saya harap yang tadi sudah paham ya sistem pemerintahan itu apa. Oke, jadi sistem pemerintah itu adalah cara ataupun metode yang dilakukan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita sebuah negara itu sendiri. Oke, kita masuk kepada yang pertama di Indonesia ini. Pada di sini kita periode berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini yang pertama kali ini. Nah, walaupun ada perubahan sebelumnya, nanti balik lagi kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama ini adalah periode pertama berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pada 18 Agustus, ya ini setelah proklamasi ya, besoknya berjalan, ya ini pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, di sini periode pertama kita adalah naskah asli kita, perjalanan sistem pemerintahan kita ada di sini. Oke. Pada periode ini bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ya, jadi sebelum masuk ke situ, negara pertama kita sampai sekarang memang negara kesatuan, walaupun nanti ada perubahan. Nanti kita bahas ya. Oke, di sini negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara yang dalam kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan negara terdapat pada pemerintahan pusat. Oke, jadi di sini adalah bagaimana perjalanan suatu sistem pemerintahan, suatu negara ini dimana kekuasaannya dalam mengurus suatu pemerintah negara itu berpusat, dipusatkan. Ini kalau contohnya kita ini di Jakarta. Nah, jadi pusat pemerintahan kita ini ada di Jakarta, ya ini seperti kementerian-kementerian, urusan DPR itu ada di pusat, walaupun ada di daerah itu adalah cabangnya ataupun yang membantu tugas pusat. Sehingga yang pernah dengar kata dekonsentrasi, desentralisasi, penyerahan wewenang kepada daerah-daerah ya. Tapi walaupun seperti itu, tidak memberikan ada data-data atau sesuai, nanti tetap kita kirimkan kepada pusat mengenai informasi-informasi itu. Jadi di dalam negara kesatuan ini, di mana kekuasaan itu dalam pengurusan sistem pemerintahan itu berfokus di pemerintahan pusat. Ya jelas kalau di sekarang kita tahu adalah di ibu kota Jakarta. Oke. Dalam bentuk pemerintahan itu sendiri gimana? Bentuk negara sama bentuk pemerintahan berbeda ya. Bentuk pemerintahan adalah kita republik. Dimana kalau di suatu pemerintah republik ini adalah negara itu dikepali oleh seorang presiden. Nah, di sini adalah presiden itu secara dipilih langsung oleh namanya rakyat. Oke, ini untuk mudahnya nanti kita bahas untuk
berikut-berikutnya. Kalau misalkan tidak paham, nanti kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Oke, selain itu, Presiden akan melaksanakan pemerintahan dengan sistem yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu ya, 1945. Oke. Masuk kepada periode kedua, ini masuk kepada Konstitusi RIS. Kayaknya pernah dengar Konstitusi RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Ini sudah berubah lagi. Ini masih ada ikut campur kayaknya seperti India Belanda dalam proses penyelenggaraan. RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Ini negara ini seperti negara federal ya, atau terdapat negara-negara bagian seperti Amerika Serikat, tapi di Indonesia juga pernah menganut sistem seperti ini. Ada perubahan dari yang sebelumnya, yakni Undang-Undang 1945. Oke, di sini pada periode ini konstitusi RIS ini adalah, kita sudah tahu ya, adalah konstitusi RIS ini adalah federal atau serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Menurut konstitusi RIS, pemerintah adalah presiden yang atau seorang atau beberapa orang atau para menteri yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Oke. Di sini keputusan presiden itu tidak boleh diganggu gugat. Itu sudah pasti, dan bagaimana menteri itu bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan beban kepada mereka atau tanggung jawab kepada para menteri. Di sini keputusan di mana di periode ini, konstitusi RIS ini adalah di mana suatu presiden itu dipilih oleh kepala-kepala daerah bagian. Ini bedanya. Kalau di negara federal ini ya terdapat namanya negara-negara bagian di suatu negara itu, atau kalau di Indonesia ini terdapat namanya negara bagian juga di daerah-daerah yang terdapat pemimpin-pemimpinnya, di mana pemimpin ini berhak menentukan kebijakannya masing-masing di suatu daerah. Tapi di sini di mana setiap negara bagian itu atau kepala daerah itu memilih namanya presiden, orang itu yang memilih, bukan seluruh rakyat Indonesia. Makanya di sini juga nanti terdapat suatu nilai yang tidak sesuai dengan terkandung pada nilai Undang-Undang 1945. Ini pada periode ini jatuh pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Tidak bertahan lama karena apa? Karena dianggap pada sistem pemerintah RIS ini tidak cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia. Di sini juga terdapat negara-negara bagian, negara di mana sistemnya juga seperti negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke. Berdasarkan konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem menganut pertanggungjawaban menteri atau kabinet parlementer oleh itu, karena kebijakan tidak dapat dibenarkan oleh DPR atau di parlemen, maka kabinet tidak dapat dibenarkan oleh DPR atau parlemen, maka kabinet dapat diganti. Oke, di sini kita membahas tentang di sini adalah di mana sistem di sini adalah kita menganut sistem pemerintahan parlementer. Jadi ini tugas kepala negara dengan tugas presiden sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh namanya perdana menteri. Kepala pemerintahan di sini dulu namanya, kita di Indonesia juga pernah menganut sistem parlementer. Maka saya belum sempat singgung tadi, di Indonesia itu pernah mengalami 3 kali perubahan sistem pemerintahan. Ini pertama sistem pemerintahan presidensil, parlementer, dan semi parlementer dan presidensil yang sekarang, di mana sistem parlementer adalah kepala negara itu atau raja itu bertugas sebagai kepala negara, sedangkan di pemerintahan yang bertugas adalah perdana menteri, kepala pemerintahannya. Oke, di sini adalah di mana kabinet atau para menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan di mana kepala negara itu bertugas tentang, contohnya adalah tentang urusan negara atau
duta-duta yang pertemuan dengan negara lain, sedangkan pemerintah dijalankan oleh namanya Perdana Menteri. Di sini di mana pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri. Makanya terdapat perbedaan yang sangat mencolok di sini. Oke. Di berikutnya, ini setelah pertama adalah Undang-Undang 1945, kemudian jadi Konstitusi RIS, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara, yang ini berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999. Ini adalah undang-undang sementara sebelum yang nanti digantikan sampai yang sekarang. Dia ada jadi sementara ini ada waktu SMP pernah pelajari ya undang-undang UUDS. Nah, sering kita dengar kata-kata UUDS. Jadi sementara di periode ini kita menjalankan sistem pemerintahannya kembali kepada sistem yang awal. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di mana berlakunya kembali negara Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Nah, jadi kekuasaan pemerintahan tentang urusan penyelenggaraan pemerintahan itu kembali ke pusat. Nah, sedangkan bentuk pemerintahannya tetap republik ya, di mana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Pada undang-undang sementara ini sistem pemerintahan masih parlementer. Nah, masih parlementer, ini tugas presiden sebagai kepala negara yang dimana tugasnya presiden itu keputusan tidak boleh diganggu gugat, dan kemudian pemerintahan itu tetap dijalankan oleh namanya Perdana Menteri yang dipimpin oleh Dewan Menteri. Nah, kemudian ada periode berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau masa yang sekarang ini sampai yang sekarang ya, dan berlaku dari 1959 sampai sekarang. Mudah-mudahan kita tidak terjadi lagi perubahan tentang perubahan mengenai perjalanan sistem pemerintahan Indonesia kita. Oke, di sini yang berlaku sekarang kita sudah tahu ya, seperti apa sistem pemerintahan kita yang sekarang adalah bentuk negara tetap negara kesatuan dengan bentuk pemerintahnya adalah republik. Dalam periode ini pelaksanaan sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelaksanaan sistem pemerintahan sebelum amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan setelah amandemen Undang-Undang 1945. Di amandemennya ada banyak juga ya sistem pemerintahan di sini. Salah satunya dulu di undang-undang sebelum amandemen ada namanya di bab 4, kita juga mempelajari bab 4 pada undang-undang 1945 undang-undangnya ya. Itu ada namanya dulu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang sudah dihapus. Tidak ada lagi namanya Dewan Pertimbangan Agung. Yang sekarang ini sistem kekuasaan. Nanti ini sistem kekuasaan ini akan kita lanjutkan untuk minggu berikutnya. Oke, sampai di sini tadi ada nggak yang mau ditanyakan tentang perjalanan sistem pemerintahan kita? Dimana kita paham dulu apakah sistem pemerintah sudah paham dan bagaimana apa saja perubahan-perubahan yang pernah terjadi di sini. Yang mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham, boleh ditanyakan kembali. Oke, saya akhiri sampai bab yang di sini dulu. Nanti untuk minggu berikutnya kita akan masuk kepada materi tentang sistem kekuasaan negara Indonesia. Oke, di sini juga seharusnya banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Soalnya karena ini hanya sebagai PPT, jadi masih sedikit yang disampaikan. Walaupun sedikit, tapi setidaknya Bapak memberikan suatu pemahaman kepada kita semua, sehingga memberikan masukan yang baik kepada kita. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti untuk pertanyaan kita lanjutkan di WhatsApp group atau di classroom kita, dan juga nanti kita boleh diskusi di kelas Google Meet. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu. Oke, kita ulangi kembali dulu. Kan.
Nah, ini tadi pertama. Kita ulang lagi dulu ya. Yang pertama adalah tadi periode yang pertama sistem pemerintahan Indonesia dari awal merdeka adalah sistem berlakunya Undang-Undang 1945, ya ini pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian diganti dengan Konstitusi RIS ini pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, cuman sebentar karena tidak dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena lebih kepada Hindia Belanda ya yang Oke. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS. Ini berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian yang terakhir 5 Juli 1959 sampai yang sekarang yang kita tahu ya. Oke, baik, kita tutup sampai di sini.